Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitra Stini, NIM saya 11201045 dari Universitas Dian Nusantara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ehsan, Eskom MM. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pelatihan, Kompensasi, dan Semangat Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Daya Cipta Kemasindo Tangerang, Indonesia. Berikut latar belakang ini. PT Daya Cipta Kemasindo merupakan perusahaan yang berlokasi Jalan Askar Jawa, nomor 42, dan Mogok, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda Tangerang. PT Daya Cipta Kemasindo adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang packaging industri yang memfokuskan diri pada pembuatan karton box dengan berbagai tipe karton. Perusahaan ini selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dan memberikan kualitas yang diinginkan pelanggannya. Dalam melaksanakan visi dan misinya, perusahaan turut mengupayakan suatu program pengembangan dan peningkatan kinerja karyawan serta terencana dan terorganisasi agar terciptanya suatu SDM yang memiliki profesionalisme kerja dan semangat pengabdian yang tinggi serta tercapainya standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berikut jumlah karyawan PT Daya Cipta Kemasindo Tangerang, Indonesia. Pegawai tetap Daya Cipta Kemasindo untuk perempuan 91 orang dan untuk laki-laki 109 orang. Untuk pegawai tidak tetap 20 orang perempuan dan 30 orang laki-laki. Total jumlah keseluruhannya 250 orang. Dilihat dari fenomena yang terjadi, PT Daya Cipta Kemasindo bahwa terdapat penelitian dengan penataan lapangan yang perlu menjadi perhatian dalam proses pelaksanaan pelatihan dan berjalannya suatu produksi. Oleh sebab itu, sangat diperlukan sumber daya manusia untuk menjamin kelancarannya produksinya dan mencapai tujuan perusahaan. Divisi produksi karton dikhususkan di unit PT Daya Cipta Kemasindo, di mana unit ini diproduksi sebagai bahan karton yang semua diproduksi menggunakan bantuan mesin yang tentunya membutuhkan tenaga manusia sebagai operatornya. Selain pelatihan kerja, terdapat juga faktor kompensasi yang mengatakan bahwa gaji yang diterima oleh para karyawan PT Daya Cipta Kemasindo memang lebih dari cukup. Tetapi terdapat perbedaan gaji antara karyawan tetap dan tidak tetap. Padahal pekerjaan dan kinerja mereka tidak kalah dengan karyawan tetap, bahkan masa kerjanya ada yang 7 sampai 10 tahun, serta mereka juga menjadi ujung tombak lapangan. Melihat dari pelatihan dan kompensasi yang perlu mendapatkan perhatian, semangat kerja juga perlu diperhatikan oleh perusahaan. Permasalahan yang terjadi di dalam semangat kerja adalah banyaknya karyawan yang mengeluh terlihat bahwa kompensasi yang didapatkan tidak sesuai dengan kinerja sehingga semangat kerja dalam bekerja itu bisa menurun. Untuk rumusan masalah ini, yang pertama, apakah pelatihan, kompensasi, dan semangat kerja pengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan PT Daya Cipta Kemasindo? Yang kedua, apakah pelatihan, kompensasi, dan semangat kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan PT Daya Cipta Kemasindo? Lalu untuk kerangka konseptual di sini, X1 pelatihan, X2-nya itu kompensasi, X3-nya semangat kerja, dan untuk yang Y, kinerja karyawan. Tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pelatihan, kompensasi, dan semangat kerja terhadap kinerja pegawai pada PT Daya Cipta Kemasindo secara parsial. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pelatihan, kompensasi, dan semangat kerja terhadap kinerja karyawan PT Daya Cipta Kemasindo secara simultan.
Kontribusi penelitian ini ada dua, yaitu kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Untuk kontribusi penelitian, yaitu penambahan wawasan dan pengalaman penulis tercipta dalam hal berhubungan dengan pelatihan, kompensasi, dan semangat kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk kontribusi teoritis, yang pertama, penelitian ini diharapkan berguna dapat menambahkan teori atau wawasan mengenai pengaruh pelatihan, kompensasi, dan semangat kerja terhadap kinerja karyawan di dalam perusahaan. Yang kedua, memperdalam pengetahuan serta wawasan penulis dalam sumber daya manusia, khususnya mengenai pengaruh pelatihan, kompensasi, dan semangat kerja terhadap kinerja karyawan. Kontribusi praktis. Yang pertama, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan melihat sisi kompensasi dan semangat kerja terhadap kinerja karyawan di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, penelitian ini diharapkan ke depannya untuk bisa lebih memperhatikan dari segi pengaruh pelatihan, kompensasi, dan semangat kerja terhadap kinerja karyawan untuk bisa berkontribusi dan bekerja sama dengan baik. Lalu, untuk metode penelitian proposal ini, waktu penelitian dilakukan penelitian mulai dari Maret 2023, Juni sampai 2023. Tempat penelitian ini dilakukan di PT Daya Cipta Kemasindo, Astar Jawa, nomor 42 dan Mogot, Kelurahan Cilmudi Baru, Kecamatan Benar, Tangerang. Kegiatan penelitian ini awal melalui wawancara salah satu karyawan PT Daya Cipta Kemasindo, pengambilan data jumlah keseluruhan karyawan, dan melakukan pembagian kuesioner kepada karyawan. Desain penelitian ini metode penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan desain kuantitatif, mencoba melihat hubungan antara keterikatan antara variabel bebas dan variabel terikat. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaruh pelatihan, kompensasi, dan semangat kerja terhadap kinerja karyawan di PT Daya Cipta Kemasindo, Tangerang, Indonesia. Skala pengukuran variabel ini dalam penilaian ini menggunakan skala Likert dengan metode pengukuran ordinal yang artinya responden menjawab pertanyaan kuesioner secara positif atau negatif. Skala yang digambarkan dalam penelitian ini adalah skala Likert dengan 5 kategori penelitian dan bobot kemungkinan. Jawaban responden yaitu sangat setuju, setuju, cukup setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk populasi dan sampel, dalam populasi penelitian ini adalah seluruh jumlah unit produksi karton PT Daya Cipta Kemasindo Tangerang, Indonesia, yaitu berjumlah 250 karyawan. Untuk sampel ini sendiri, menurut Faru Roji 2021, sampel ini sangat penting untuk berbagai kualitas populasi. Dalam jumlah populasi yang berjumlah 250 orang, digunakan rumus Solvin untuk menentukan banyaknya unit sampel yang digunakan penulis. Berdasarkan perhitungan rumus Solvin yang dilakukan peneliti, jumlah sampel adalah 72 orang. Pada penelitian ini dilakukan teknis pengambilan sampel dan menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan sejajar yang ada di dalam populasi tersebut. Metode pengumpulan data dalam proposal ini yaitu kuesioner atau angket, yang kedua wawancara, dan yang ketiga observasi. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 16. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan analisis statistik sebagai berikut. Yang pertama, uji statistik deskriptif. Yang kedua, uji kualitas data. Yang ketiga, uji validitas dan variabilitas. Dan yang keempat, uji asumsi klasik.
Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.